Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sekarang kita lanjut materi pertemuan ketiga, yaitu kita bahas tentang struktur kontrol. Pertemuan sebelumnya kita udah bahas website itu apa sih, kemudian kita udah bahas juga sintaks-sintaks dasar di PHP. Kemudian kita belajar hari ini yaitu tentang struktur kondisi, perulangan, dan teman-temannya. Oke, langsung aja. Ini teorinya dulu. Nanti silakan baca sendiri, slide-nya udah saya bagikan juga. Untuk apa sih struktur kondisi itu? Untuk menyeleksi suatu kondisi yang akan dijalankan atau tidak. Nanti lebih jelasnya kita lanjut di codingannya aja. Contohnya seperti ini. Ketika kita pengen login gitu ya, pengen login ke email ataupun medsos, kita diminta masukin username dan password. Di situ ada pengecekan. Kalau username dan passwordnya benar, kita berhasil masuk ke dalam emailnya. Tapi kalau enggak, biasanya muncul pesan gagal login, username dan password tidak valid. Seperti itulah contohnya penggunaan struktur kondisi. Oke. Yang pertama kita bahas adalah tentang struktur kondisi if-else. If itu jika, else lainnya. Nah, ini sintaksnya seperti yang teman-teman lihat, dibuka dengan kata if, kemudian ada kurung pembukanya. Nah, di dalam bloknya ini berisi tentang syarat atau kondisinya. Jika benar, maka dia akan menjalankan operasi yang ada di blok program di bawahnya ini. Namun, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka akan dilempar ke else. Jika kalian menambahkan kondisi if dan else. Oke. Contohnya seperti ini, Bu, ini. Ada variabel nilai sama dengan 60. Kemudian ada pengecekan di sini. Ada kondisi if nilai lebih besar sama dengan 50, eho Anda lulus. Else, eho Anda tidak lulus. Maksudnya seperti apa? Oke. Di sini, if nilai lebih besar sama dengan 50, di sini akan melakukan pengecekan. Apakah variabel nilai isinya atau besarnya itu lebih besar sama dengan 50? Jika iya, maka akan tercetak Anda lulus. Namun, jika nilainya ini tidak lebih besar atau sama dengan 50, atau dalam arti kata lain 49 ke bawah, maka tercetak Anda tidak lulus. Itu konsep dasarnya if else. Nanti selebihnya akan kita coba di praktek codingannya. Oke, sekarang kita mulai tuangin ke dalam codingan. Sebelumnya saya di sini udah buat file. Nama filenya kondisi_if_else.php. Udah saya taruh di folder di localhost saya atau di htdoc. Serah kalian nanti di folder yang mana. Struktur HTML sederhana ya di sini. Kita langsung aja coba buat script PHP-nya. Saya buat dulu blok sintaks if else-nya itu seperti apa. Seperti ini. Jadi cara bacanya, jika kondisi yang di dalam sini nilainya benar, maka akan menjalankan blok program yang di sebelah sini. Else, jika tidak, maka akan menjalankan blok program yang di dalam else. Ini kondisi if else-nya. Oke, sekarang kita buat dulu variabel nilai sama dengan 60. Kemudian kita buat pengecekan. Kita mau ngecek kalau nilainya lebih besar sama dengan 50, kecetak. Selamat, Anda lulus. Tapi kalau tidak, yang kecetak, maaf, Anda tidak lulus. Gimana cara nuangin ke codingannya? Seperti ini. Jika nilainya lebih besar sama dengan 50, maka cetak selamat, Anda lulus. Jika tidak itu maksudnya apa? Berarti nilainya itu tidak lebih besar sama dengan 50, maka cetak maaf, Anda tidak lulus. Seperti ini. Kemudian jangan lupa di save. Sekarang kalian coba akses
localhost kalian. Ini isi localhost saya. Kita masuk materi ketiga. Ini filenya. Kita lihat, oh, selamat, Anda lulus. Ya, kenapa lulus? Karena di sini 60 itu lebih besar dari 50. Itu sederhananya tentang if else. Silakan nanti kalian coba di rumah. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang struktur kondisi if, else if, dan else. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, di sebelah kiri ini adalah sintaksnya. Ini struktur dasarnya seperti ini. If, kemudian ada pengecekan kondisinya. Jika kondisi yang dalam if benar, maka akan menjalankan operasi yang ada di blok program yang di sebelah sini. Jika kondisi if tidak terpenuhi atau false, maka akan dilempar ke pengecekan berikutnya. Oke. Kemudian jika nilainya true atau benar, maka menjalankan operasi yang ada di blok ini. Else if di sini bisa lebih dari satu. Jadi misalkan syarat pertamanya if tidak terpenuhi, maka ada pengecekan yang kedua menggunakan else if. Ada juga bisa pengecekan ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya menggunakan else if. Nah, kemudian jika semua kondisi if dan else if tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan blok program yang ada di else. Seperti ini. Kalian bisa lihat contohnya di sebelah kanan. Nanti kita langsung praktekkan saja di codingan. Silahkan codingan ini kalian coba. Oke, kita langsung ke codingan berikutnya. Di sini kita akan coba menerapkan codingan untuk struktur kondisi if, else if, dan else. Kita buat dulu tag PHP-nya. Di sini saya akan membuat sebuah variabel dengan nama nilai. Kita isi misalkan nilainya 70. Oke. Kemudian di sini saya akan membuat dulu sintaks dasar untuk else if-nya. Kita buat 2 buah else if. Dan ditutup dengan else. Oke, seperti ini yang akan kita coba buat. Kita akan ngecek nilainya. Jika nilainya lebih besar dari 80, maka nilainya A, misalkan seperti itu. Jika nilainya lebih besar dari 80, maka cetak grade A. Oke. Jika nilainya tidak lebih besar dari 80 atau 80 ke bawah, dilakukan pengecekan. Jika nilainya lebih besar dari let's say 70, akan tercetak grade B. Oke. Jika nilainya masih di bawah 70 atau 70 ke bawah, kita akan pengecekan lagi. Jadi antara 60 sampai 70 akan tercetak grade C. Jika nilainya 60 ke bawah, kita kasih cetak grade D. Seperti ini. Jadi dimulai dari pengecekan apakah 70 lebih besar dari 80? Enggak ya. Maka ini tidak akan dijalankan. Dia akan lanjut ke else if berikutnya. Dia akan jalan ke sini. Apakah 70 lebih besar dari 70? Enggak. 70 itu sama dengan 70. Dia tidak lebih besar dari 70, berarti kondisi yang ini juga tidak terpenuhi, maka dia akan lari ke else if berikutnya. Apakah 70 lebih besar dari 60? Ya. Maka jalankan blok programnya dan akan tercetak grade C. Sekarang kita coba, kita save dulu filenya. Oke, selanjutnya kita buka localhost-nya. Kemudian kita masukkan alamat filenya. Dan kita lihat hasilnya grade C, sesuai dengan yang tadi sudah saya contohkan.
Selanjutnya kita bahas struktur kondisi switch case. Nah, ada persamaan switch case dan if else sama-sama untuk mengecek kondisi apakah nilainya true atau false. Di sini bedanya, kalau switch case yang dicek adalah sebuah nilai dari variabel. Oke. Jadi nanti akan dicek nilainya itu isinya apa sih? Kita lihat di sini sintaksnya sebelah kiri. Ada dua bagian di switch case. Yang pertama itu terdiri dari satu buah switch, kemudian diisikan variabel di dalamnya. Kemudian bisa berisi satu atau lebih case. Kemudian bisa juga ditambahkan default. Akan kita bahas di sini akan pengecekan variabel yang diinput ke dalam switch. Kemudian akan dicek apakah nilai variabel ini isinya sama dengan nilai yang ada di case pertama. Jika iya, maka akan menjalankan perintah yang ada di dalam case yang pertama. Jika blok programnya selesai, bisa diakhiri dengan break, menandakan bahwa ini satu case. Jika case pertama tidak terpenuhi, maka nilai variabelnya akan dilempar ke case kedua dan dicek apakah nilai variabelnya sama dengan nilai yang ada di case kedua ini. Jika iya, maka menjalankan perintah yang ada di dalam case yang kedua. Di dalam switch case bisa berisi banyak case. Mungkin di sini ada case 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jika semua case tidak terpenuhi atau nilai variabelnya tidak ada yang cocok dengan case di atas, maka dapat diberikan nilai default. Ini seperti else di dalam if else. Jadi ketika semua kondisi tidak terpenuhi, maka pengecekan akan dilempar ke else, atau blok program yang akan dijalankan adalah blok program yang ada di else. Dalam switch case, jika semua case tidak terpenuhi, maka blok program yang dijalankan adalah yang ada di dalam default. Tapi itu jika kalian mengisi defaultnya. Contohnya bisa seperti yang di sebelah kanan ini. Switch case untuk mengecek nilai variabel bulan. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di contoh codingannya. Oke, kita lihat sekarang langsung contoh codingannya seperti apa. Di sini kita akan coba menerapkan contoh untuk codingan switch case. Kita buat dulu blok PHP-nya di sini. Oke, kita buat dulu sebuah variabel, misalkan grade A. Oke, di sini kita akan melakukan pengecekan menggunakan switch terhadap variabel grade. Seperti ini, switch. Di dalam switch itu bisa terdiri dari banyak case. Ini case kedua. Mungkin ada case ketiga. Kita lihat. Oke. Di sini kita isi case pertamanya. Jika nilainya A, di sini akan saya cetak sangat baik. Oke, tutup dengan break. Untuk case kedua, kita cek kalau nilainya B, cetak baik. Untuk C, kita cetak cukup. Sekarang kita, jika bukan A, B, ataupun C, kita kasih dia nilai default di sini, maka langsung cetak kurang baik. Sekarang kita coba bayangkan. Oh iya, di sini maaf, saya lupa masukin variabel grade-nya.
grade-nya A, dia akan ngecek, ke bawahnya, apakah nilai grade sama dengan A. Kalau di sini langsung iya jelas, maka nilainya nanti akan tercetak sangat baik. Namun jika tidak, dia akan jalan ke case berikutnya, apakah ini sama dengan ini. Jika tidak juga, maka dia akan jalan ke case berikutnya, apakah nilai ini sama dengan ini. Jika tidak juga, maka akan menjalankan yang default. Sekarang kita coba akses melalui localhost. Nama filenya tadi switch.php. Tercetak sangat baik. Sekarang kalau misalkan kita ganti dia menjadi E, kira-kira apa yang tercetak? Yang jelas dia bukan A, bukan B, bukan C. Dia akan lari ke default. Apakah benar? Ya, tercetak kurang baik. Karena nilai E tidak ada dalam case pertama, kedua, ataupun ketiga. Berikutnya itu kita bahas perulangan menggunakan for. Ini sintaksnya. Dimulai dengan kata for, kemudian di dalam kurung buka tutupnya ini ada 3 buah bagian. Yang pertama adalah biasanya diisi oleh inisialisasi nilai variabel awal, kemudian koma. Di bagian yang kedua ini adalah kondisinya atau pengecekannya, nilainya true atau false. Kemudian di bagian ketiga sini yaitu biasanya ditaruh increment ataupun decrement. Selama nilai yang ada di dalam syarat ini berisi true, maka menjalankan operasi yang ada di blok ini. Lakukan terus selama syarat yang ini nilainya true. Hampir sama seperti while, hanya saja ketika di while inisialisasi awalnya itu di luar while-nya. Kemudian ada kondisinya. Kemudian ada increment-nya di sini, dinaikin nilainya. Nah, kalau di dalam for, inisialisasinya ditaruh di bagian awal, kemudian di tengah adalah kondisinya. Yang terakhir adalah increment atau decrement-nya. Hampir mirip dengan while. Ini contohnya. Nanti kita coba di codingan. Di sini kita akan coba mempraktekkan struktur perulangan untuk for. Sintaks dasar seperti ini. For, kemudian ada part pertama yaitu biasanya digunakan oleh inisiasi awal. Misalkan kita buat satu buah variabel i nilainya 0, kemudian berikutnya adalah pengecekan kondisinya. Perulangan ini mau dijalankan selama apa? Misalkan selama nilai i-nya lebih kecil sama dengan 5. Oke, jadi yang pertama nilai i sama dengan 0. Kemudian dicek apakah nilai i lebih kecil sama dengan 5. Jika nilai ini benar, maka jalankan blok program yang ada di sini. Oke, misalkan kita cetak nilai i sama dengan $i. Oke. Oh, sorry. Oke. Jika sudah sampai ke bawah, maka codingannya akan berlanjut ke dalam part yang ketiga ini. Di sini biasa ditaruhnya increment ataupun decrement-nya $i++. Jadi setelah dilakukan pengecekan, jika nilainya true akan menjalankan blok program yang ini. Ketika sudah sampai bawah, maka akan loncat ke atas ini, melakukan increment. Setelah dilakukan increment, dia akan kembali melakukan pengecekan yang ada di sini. Jika nilainya masih true, dia akan menjalankan lagi yang di sini, naik lagi increment-nya, kemudian dilakukan pengecekan lagi terus hingga kondisi yang ada di sini menjadi false. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Tadi nama filenya loop for. Oke, seperti ini. Nilai i sama dengan 0.
Ini yang pertama, perulangan kedua nilai I sama dengan 1, terus sampai 5. Sini saya coba dulu supaya lebih enak dilihat. Oke, ini dia. Terjadi 6 buah perulangan, karena tadi mulainya dari 0, dan nilainya akan terus true selama nilainya itu lebih kecil sama dengan 5. Jadi 5 juga masih termasuk. Ketika selesai mencetak 5, I++ I-nya menjadi 6, kemudian dilakukan pengecekan. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Tentu tidak. Maka program berhenti dan hanya sampai di sini. Seperti itu contoh yang menggunakan for. Next, kita bahas struktur perulangan menggunakan while. Ini sintaksnya. Sintaksnya seperti apa? Yang jelas dimulai dengan kata while, kemudian diikuti dengan kondisinya di sini. Selama kondisi yang ada di sini nilainya true, maka jalankan perintah yang ada di dalam blok ini. Cara bacanya seperti apa? Selama kondisi yang di dalam ini nilainya true atau benar, maka jalankan terus perintah yang ada di dalam blok program ini sampai kondisi yang di sini menjadi false. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada satu buah variabel I nilainya 0, kemudian dimasukkan ke dalam perulangan menggunakan while dengan kondisi jika nilai I-nya lebih kecil dari 10, jalankan blok program yang ada di sini. Kita coba simulasikan. I-nya dimulai dari 0. Apakah 0 lebih kecil dari 10? Ya. Maka masuk ke dalam blok program dan cetak nilai I. Tercetaklah 0. Kemudian jalankan baris berikutnya. I++, nilai I ditambah 1. I menjadi 1. Naik lagi ke atas dan dicek. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Iya. Karena ia cetak angka 1-nya, kemudian 1 ditambah 1 menjadi 2. Naik lagi ke atas, apakah 2 lebih kecil dari 10? Iya. Terus sampai nanti I-nya nilainya 10. Ketika I-nya nilainya 10 dan dicek, apakah 10 lebih kecil dari 10? Tidak. Maka berhenti sampai di situ. Terakhir yang tercetak adalah angka 9. Oke, kita langsung coba aja ke contoh codingannya. Di sini kita coba untuk perulangan menggunakan while. Sintaks dasarnya seperti ini, menggunakan while. Kemudian di sini ada pengecekan kondisinya. Selama yang ada di sini benar, maka akan menjalankan blok program yang ada di sini. Di sini kita buat dulu inisiasi awal. Sebuah variabel I dengan nilai 0 misalkan. Kemudian perulangan ini akan terus dijalankan selama nilai I-nya itu lebih kecil sama dengan 5. Kita akan cetak di sini nilai I sama dengan isi dari variabel I, kemudian kita kasih jarak juga. Oke. Jangan lupa ketika kita menggunakan while, kita harus memenuhi kondisi suatu saat kondisi ini harus false. Kenapa harus false? Karena kalau kondisi di sini selalu bernilai true, maka perulangan ini akan terus-terusan berjalan, tidak ada hentinya. Jadi kita harus menempatkan suatu saat kondisinya ini harus false. Di sini kita buat increment misalkan. Jadi dia akan berhenti ketika nilai I-nya ini sudah lebih besar dari 5. Ketika nilai I-nya sudah 6, dia akan berhenti dan keluar dari blok program ini. Sekarang kita coba. Oke, ini dia hasilnya. Nilai I-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita coba ubah jadi 100 misalkan. Dia akan jalan terus sampai nilai I-nya 100. Ini dia contoh untuk yang while. Silakan kalian berimprovisasi sendiri untuk mencoba contoh-contoh yang lainnya menggunakan while.
Lanjut kita bahas perulangan menggunakan do while. Ini sintaksnya hampir sama dengan while, hanya bedanya diawali dengan kata do, kemudian ada blok program di sini menggunakan kurung kurawal. Kemudian ada while di ujungnya dan dimasukin kondisinya di akhir. Agak berbeda dengan while yang tadi. Kalau tadi while itu while-nya di atas, baru kurung buka tutupnya. Kalau yang di sini sekarang do-nya dulu, baru diikuti dengan while-nya. Gimana cara bacanya? Bacanya seperti ini. Do, lakukan atau jalankan blok program yang ada di sini. Jadi programnya dijalin dulu, kemudian ulangi selama kondisi yang ada di sini benar. Perhatikan lagi, jalankan blok program yang ada di sini dan ulangi jika kondisi yang di sini benar. Jadi dalam do while minimal 1 kali dijalankan proses yang ada di dalam blok ini. Oke, ini contohnya yang ada di kanan. Dari contoh yang di sini belum terlihat apa perbedaannya dengan while, nanti akan kita contohkan di codingan aja. Oke, lanjut. Di sini kita akan bahas struktur perulangan do while, lanjutan dari yang while tadi. Ini bentuk sintaks dasarnya dari do while, dimulai dengan kata do, kemudian ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Setelah itu diikuti dengan kata while. Kemudian di sini ada untuk pengecekan kondisinya. Di sini kita buat inisiasi awal dulu, nilai i-nya sama dengan 0. Do, lakukan pekerjaan yang ada di blok program ini. Kita coba dulu cetak. Kita cetak nilai i-nya. Kemudian kita increment. Oke. Kemudian kita buat pengecekan. Ulangi perintah ini selama nilai i-nya itu lebih kecil sama dengan 5. Kita coba lihat hasilnya. Akan tercetak 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus apa sih bedanya dengan yang while? Nah, di sini kita coba lihat. Jika kita buat kondisi awalnya sudah langsung false. Kita buat misalkan ulangi selama nilai i-nya lebih kecil dari 0. Oke, kita ubah di sini pengecekan kondisinya. Sekarang kita jalankan. Berarti ini kalau dibaca menjadi lakukan atau jalankan perintah ini, cetak nilai i dan i++, kemudian ulangi selama nilai i-nya lebih kecil dari 0. Apakah yang akan tercetak di sini? Tercetak angka 0. Dia jalan minimal 1 kali. Sekarang apa bedanya dengan yang while? Saya buka lagi codingan yang while di sini. Sekarang saya buat kondisinya itu langsung false. I-nya mulai dari 0 dan dilakukan pengecekan apakah 0 lebih kecil dari 0, tentu tidak. Apa yang akan tercetak ketika kita menggunakan while? Tidak akan tercetak apa-apa. Itulah bedanya dari yang while dengan do while. Jadi gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian nantinya. Struktur perulangan selanjutnya yaitu menggunakan for each. Ini sintaksnya dimulai dengan kata for each, kemudian diisikan oleh sebuah array. Jadi bedanya dalam for each ini bukan kondisi yang dimasukkan, tetapi array. Akan dilakukan pemecahan terhadap array tersebut dan ditampung ke dalam variabel baru dengan nama variabel value. Dari masing-masing pecahannya dilakukan perulangan sambil menjalankan blok program yang ada di sini. Kita lihat contohnya di sini. Ada array berisi list hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian dilakukan perulangan menggunakan for each. Dimasukkan di sini. List hari akan dipecah dan masing-masing pecahannya menjadi variabel hari.
ini list hari, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, masing-masing isi array-nya ini nanti akan ditampung ke dalam variabel hari. Oke, selama array-nya masih ada, akan dilakukan terus perulangan sebanyak array-nya. Jadi kalau array-nya ada 100, akan diulang sebanyak 100 kali. Kalau array-nya isinya 5, ya diulang hanya sebanyak 5 kali saja. Di sini dilakukan perulangan untuk variabel list hari, menjalankan perintah untuk mencetak isi dari variabel hari. Sehingga yang tercetak ada seperti ini: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nanti bisa kalian coba sendiri untuk perulangan for each-nya. Oke, kita lanjut. Di sini ada break dan continue. Nah, ini ada berhubungan dengan looping. Nanti akan kita coba apa bedanya sih menggunakan break dan continue. Kalau break ini digunakan untuk keluar dari struktur blok program. Jadi memaksa untuk keluar dari if, dari looping, dan lain sebagainya. Continue, dia akan melanjutkan ke putaran berikutnya. Ini biasanya untuk for. Jadi akan langsung ke increment atau decrement ketika ketemu baris dengan kata continue. Oke. Di sini kita akan menerapkan penggunaan break di dalam sebuah perulangan menggunakan while. Oke, di sini ada contoh codingan dari yang sebelumnya, codingan while. Kita akan coba tambahkan break dulu di awal. Buat apa sih itu break? Oke, di sini setelah dilakukan pengecekan, jika benar maka lanjutkan dengan blok program yang ada di sini. Namun di sini ada contoh perintah break. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kita akses filenya. Tidak tercetak apa-apa. Sekarang kita coba modifikasi lagi. Breaknya kita pindahin di ujung. Apa yang terjadi? Tercetak 1 kali. Kenapa tercetak 1 kali? Di sini nilainya 0. Apakah 0 lebih kecil dari 10? Ya. Maka cetak nilai i sama dengan 0. Kemudian i++, nilai i-nya jadi 1, dan break. Break ini gunanya untuk langsung keluar dari perulangan. Jadi dia langsung lari keluar sebelah sini. Jadi berhenti jalanin loopingnya walaupun di sini masih ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tapi dia sudah berhenti. Sekarang kita coba menggunakan break tapi dengan ditambahkan sebuah kondisi. Kita akan break kalau nilai i-nya itu sama dengan 5. Kita lihat, jadi dalam perulangan selalu dicek dulu apakah i-nya sama dengan 5. Kalau 5 dia akan break. Bisa tebak apa yang tercetak? Kita coba aja. Ya. Di sini tercetak 0, 1, 2, 3, 4. Loh, kok 5-nya nggak ada ya? Kita lihat di sini. Ketika i-nya sama dengan 5, atau sebelumnya dulu ketika i-nya di sini sama dengan 4, apakah 4 sama dengan 5? Tidak. Maka langsung kecetak nilai i sama dengan 4. I++ nilai i menjadi 5. Kemudian naik lagi ke atas. Apakah 5 lebih kecil dari 10? Iya. Karena kalau iya, dia masuk ke dalam sini. Kemudian dicek lagi. Apakah 5 sama dengan 5? Iya. Maka dia masuk ke kondisi break dan tidak menjalankan nilai i sama dengan 5. Itulah kenapa tadi hasilnya cuma sampai nilai i sama dengan 4. Di sini kita akan coba penggunaan continue di dalam perulangan menggunakan for. Di sini ada satu buah perulangan dengan kondisi jalankan terus selama nilai i-nya lebih kecil sama dengan 5. Jika nilai i lebih kecil sama dengan 5, maka jalankan perintah yang ada di bawah sini, yaitu cetak nilai i sama dengan isi dari variabel i. Sekarang kita coba jalankan dulu perulangan ini seperti apa. Ini dia, tercetak nilai i sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita coba sisipkan continue di paling atas. Oke.
Sekarang kita jalankan. Kalian bisa lihat di sini tidak tercetak apa-apa. Apa yang terjadi di sini? Ketika kalian menaruh continue di paling atas dalam sebuah perulangan, contohnya menggunakan for, ketika dilakukan pengecekan apakah nilai I lebih kecil dari 5, I-nya dimulai dari 0, apakah 0 lebih kecil dari 5? Ya, masuk ke dalam sini, continue. Dia langsung menjalankan step yang paling ujung. Berubah di sini. I++, I-nya menjadi 1, lakukan pengecekan. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Iya. Masuk ke blok program, langsung ketemu continue. I++, 1 menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Terus, hingga kondisinya I sama dengan 6. Ketika I-nya sama dengan 6, 6 tidak lebih kecil dari sama dengan 6, maka program berhenti. Itulah kenapa ketika menggunakan continue di paling atas, program tidak mencetak apa-apa. Sekarang kita coba masukkan kondisi di sini. Jika nilai I-nya sama dengan 3, continue. Jadi jalankan terus, cetak nilai I sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, ketika I-nya sama dengan 3, continue. Apa yang akan terjadi? Kita lihat di sini. Bisa kalian perhatikan. Tercetak 0, 1, 2. Nah, pada perulangan yang keempat tidak tercetak angka 3. Kenapa? Karena pada saat perulangan keempat, I-nya itu sama dengan 3, dia langsung continue. Ketika continue, dia akan langsung loncat ke sini. Maka program yang ada di sini tidak dijalankan. Itulah contoh penggunaan dari continue.